Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Yahya dengan NIM 25SP078 dari kelompok 4 dengan kelas 1C, Prodi Otomasi Sistem Permesinan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Rancang Bangun Panel Kontrol Sistem Hidran Gedung Bertingkat 3 Lantai, dengan dosen pengampu yaitu IR Mutmainnah ST MT dan IR Taufik Muhtar ST MT. Mungkin langsung saja kita masuk ke video presentasi untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada daftar isi, penjelasan sistem kerja oleh proyek, schedule beban, rangkaian daya dan kontrol, jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek, layout dan kondisi kerja, motor listrik yang diharapkan, daftar komponen dan RAB, perhitungan daya, diagram satu garis, dan dokumentasi pembuatan proyek. Penjelasan sistem kerja objek proyek itu ada dua. Sistem ini menggunakan dua komponen krusial untuk menjaga tekanan. Yang pertama itu pressure switch, sensor yang mendeteksi perubahan tekanan air di dalam pipa. Alat ini memberikan sinyal ke panel kontrol kapan pompa harus menyala atau berhenti. Kedua itu pompa joki, pompa kecil yang berfungsi untuk menjaga tekanan air tetap stabil pada level normal dalam kondisi siaga, standby. Mekanisme kerja itu kondisi siaga. Dalam kondisi normal, pipa hidran di seluruh lantai 1, 2, dan 3 terisi air dengan tekanan yang tertentu, sudah diatur. Kedua itu poin kedua, deteksi kebocoran kecil. Jika terjadi kebocoran kecil pada instalasi pipa di salah satu lantai, tekanan air di dalam pipa akan menurun secara perlahan. Terus ke poin ketiga itu aktivasi pompa joki. Ketika tekanan menurun mencapai batas bawah yang diatur pada pressure switch, panel kontrol akan memerintah pompa joki untuk menyala secara otomatis. Poin keempat itu pemulihan tekanan. Pompa joki bekerja memompa air ke dalam sistem untuk menaikkan tekanan ke batas normal yang diinginkan. Poin terakhir itu ada auto stop. Setelah tekanan kembali mencapai batas normal atau sesuai settingan, pressure switch akan memutus aliran listrik ke pompa sehingga pompa joki mati secara otomatis. Terus ada di sini ada tabel jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek, ada 9. Yang pertama itu konsultasi judul, kedua itu pembuatan jadwal pelaksanaan penyelesaian, ketiga penyelesaian perhitungan daya, penyelesaian schedule beban, penyelesaian layout, penyelesaian diagram satu garis, konsultasi rangkaian daya dan kontrol, penyelesaian daftar komponen dan RAB, dan terakhir itu pembuatan presentasi. Selanjutnya ada perhitungan daya, dan di sini juga gambarnya dengan rumusnya juga sudah ditampilkan. Perhitungan daya joki pump. Perhitungan daya dilakukan untuk mengetahui kebutuhan daya listrik pada sistem hidran yang terdiri dari main pump dan joki pump. Perhitungan ini menggunakan rumus 3 fasa. Nah, rumusnya itu sudah tertulis di gambar ya. Hasil perhitungan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kapasitas komponen pada panel kontrol seperti MCB, kontaktor, thermal, dan overload relay atau TOR, dan kabel agar sistem dapat beroperasi dengan aman dan sesuai kebutuhan. Berdasarkan data nameplate atau total yang dibutuhkan sistem hidran adalah 14,7 kW yang terdiri dari main pump 11 kW dan joki pump 3,7 kW. Selanjutnya ada table schedule beban panel kontrol sistem hidran gedung bertingkat 3 lantai. Tabelnya juga sudah ada, dan penjelasannya itu schedule beban adalah daftar beban listrik yang digunakan pada sistem hidran beserta spesifikasinya. Schedule beban berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kapasitas komponen panel kontrol seperti MCB, kontaktor, dan thermal overload relay atau TOR agar sistem dapat bekerja dengan aman dan sesuai kebutuhan beban. Selanjutnya ada layout dan kondisi kerja motor listrik yang diharapkan. Nah, di sini juga gambar tulis tangannya sudah dimasukkan ke dalam PPT. Terus penjelasannya itu kondisi siaga, sensor WLC memastikan agar
air tangki bawah cukup, sementara pressure switch memantau tekanan pipa riser lantai 1 hingga lantai 3. Bocor halus, tekanan turun sedikit, pompa joki menyala otomatis atau auto start. Tekanan pipa kembali normal, pompa joki mati otomatis. Kebakaran atau hidran dibuka. Katup hidran di lantai 1, 2, atau 3 dibuka. Tekanan anjlok drastis, pompa utama elektrik langsung menyala otomatis atau auto start untuk menyuplai air penuh. Aturan khusus dan reset, pompa elektrik yang sudah aktif dan terus mengunci, latching, dan wajib dimatikan secara manual atau stop oleh petugas setelah pemadaman selesai, lalu sistem panel direset kembali ke posisi siaga. Selanjutnya ada gambar diagram satu garis yang juga sudah digambar manual atau digambar tulis tangan. Penjelasannya itu single line diagram menunjukkan alur penyaluran daya listrik dari sumber PLN menuju main pump dan joki pump pada sistem hidran gedung bertingkat 3 lantai. Daya listrik melewati MCB, kontaktor, dan thermal overload relay atau TOR sebelum masuk ke motor. Sistem dikendalikan oleh pressure switch yang akan mengaktifkan pompa saat tekanan air menurun, sehingga tekanan dan suplai air pada sistem hidran tetap terjaga. Di sini ada gambar rangkaian daya dan kontrol yang sudah ditulis tangan dan sudah dimasukkan juga ke PPT. Nah, prinsip kerjanya itu atau cara kerjanya itu, kondisi awal itu standby. Arus listrik masuk melalui MCB 3 fasa untuk rangkaian daya dan MCB 1 fasa untuk rangkaian kontrol. Dalam kondisi normal, sebelum tombol ditekan, motor dan lampu indikator merah paling kanan menyala melalui kontak normally close untuk menandakan sistem siap atau dalam kondisi berhenti. Terus saat tombol start ditekan, ketika tombol start ditekan, arus mengalir menuju koil kontaktor utama dan timer 1. Kontak bantu kontak 1, 13, 14 akan menutup sebagai pengunci, latching, sehingga tombol start bisa dilepas namun rangkaian tetap bekerja. Pada saat yang sama, arus mengalir melalui kontak normally close, timer, menuju koil kontaktor start kontak 2. Kondisi motor kontak 1 dan kontak 2 aktif bersamaan. Motor mulai berputar dalam hubungan start. Ujung-ujung belitan motor dihubung singkatkan oleh kontak 2 untuk membatasi arus awal yang besar. Perpindahan otomatis oleh timer. Timer mulai menghitung waktu sesuai pengaturan, biasanya beberapa detik hingga motor mencapai kecepatan sekitar 80%. Setelah waktu tercapai, kontak normally close timer akan terbuka atau mematikan kontak 2 dan kontak NO atau normally open timer akan menutup. Hal ini akan mengaktifkan kontaktor delta atau kontak 3. Terdapat sistem interlocking saling kunci menggunakan kontak NC pada kontak 2 dan kontak 3 untuk memastikan kedua kontaktor ini tidak pernah aktif secara bersamaan yang dapat menyebabkan korsleting. Kondisi running atau hubungan delta segitiga. Sekarang kontak 1 dan kontak 3 aktif bersamaan. Kondisi motor bekerja dalam hubungan delta, di mana motor menerima tegangan penuh dari sumber untuk mencapai torsi dan kecepatan nominalnya. Lampu indikator hijau akan menyala selama motor beroperasi dan memastikan dan proteksi tombol stop. Tombol stop menekan tombol ini akan memutus aliran listrik ke seluruh koil kontaktor sehingga motor berhenti. Nah, emergency stop di sini digunakan untuk memastikan rangkaian secara instan dalam keadaan darurat. Terus thermal overload relay, jika motor mengalami beban berlebihan, sensor panas pada rangkaian daya akan memerintah kontak NC normally closed atau close di rangkaian kontrol untuk terbuka, sehingga memutuskan seluruh sistem dan melindungi motor dari kerusakan.
Terus di sini ada daftar komponen RAB. Nama komponennya itu ada banyak. Di sini kita menggunakan 23 komponen. Terus mereknya juga ada berbagai macam dan sudah di pasaran harganya di sini harga pasaran yang ada di Indonesia. Mungkin langsung saja ke totalnya. Totalnya itu ada Rp5.425.000. Tabelnya juga sudah muncul di slide di sini, slide PPT. Terus penutup di sini mungkin itu saja hasil presentasi dari PPML saya. Mungkin masih ada kekurangan dalam penjelasan video saya, mohon dimaafkan. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.